السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam urusannya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan untuknya kemudahan dari segala macam urusannya. Ahibatul muslimin, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah Man hum awliyaullah. Siapakah yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang wali-wali Allah, dan ini seharusnya menjadi pertanyaan bagi setiap muslim sehingga dia bisa menjawabnya dan menegakkan jawaban tersebut pada dirinya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas kehidupan setelah kematian, takut atas perkara yang akan menimpanya, dan tidak ada sedih atas perkara-perkara yang telah berlalu padanya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka wilayatullah, kewalian di sisi Allah, didapatkan dengan al-iman billah wa taqwa Allah azza wa jalla, beriman kepada Allah dan takwa kepada
semakin iman, semakin taqwa, semakin dia menjadi wali Allah. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, apabila iman digandengkan dengan takwa di dalam satu dalil, maka iman berarti fi'lul ma'mur dan takwa berarti tarku mahdzur. Iman berarti mengerjakan apa yang diperintah, dan takwa berarti menjauhi apa yang dilarang. Iman, wali kepada Allah bukan hanya mengerjakan ketaatan, tetapi wali kepada Allah juga gemar dan berusaha, sangat berusaha untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali kepada Allah bukan hanya bertauhid, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, sihir, pawang hujan, tidak memakai jimat. Bukan hanya itu saja. Wali kepada Allah menjauhi segala macam kesyirikan. Wali kepada Allah menjauhi segala macam ketergantungan kalbu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kemudian yang patut kita perhatikan saat membicarakan menjadi wali Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah membagi manusia menjadi 3 bagian. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian kami wariskan kepada mereka, kepada manusia Alkitab, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, mencampurkan ketaatan dengan kemaksiatan. Di antara mereka ada yang sederhana, yaitu orang-orang yang cuma mengerjakan kewajiban dan menjauhi keharaman. Di antara mereka adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin membicarakan poin yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang bukan hanya sekedar mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram, terutama dosa-dosa besar, tetapi orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Siapa mereka? Yang pertama, yaitu orang-orang yang setelah mengerjakan amal ibadah wajib, dia semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji umrah sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu apapun yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Setelah mengerjakan yang wajib, maka dia mengerjakan yang sunnah. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, sampai dia menjadi wali Allah. Orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya sekedar mengerjakan yang wajib, tetapi juga mengerjakan yang sunnah. Bukan hanya menjauhi yang haram, tetapi juga menjauhi yang makruh. Bahkan
sampai kepada derajat seseorang menjauhi hal-hal yang mubah agar tidak terperosok ke dalam yang haram. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, "Ala unabbiukum bi khairi ibadillah min hadhihi ummah." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan manusia-manusia terbaik dari umat ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang apabila dilihat maka disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang apabila dilihat disebut nama Allah? Orang berzikir ketika melihatnya. Ini wali-wali Allah. Mereka yang pertama disebutkan di dalam syarah hadis ini, orang-orang yang saking takutnya dia kepada Allah, maka orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, orang-orang yang saking banyaknya berzikir kepada Allah, maka orang-orang di sekitarnya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafsirannya, orang-orang yang saking salehnya dan kesalehan nampak pada wajah, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lit-ta'ah lanuran fil wajh, lanuran fil qalb wa dhiya'an fil wajh." Sesungguhnya ketaatan memiliki cahaya pada kalbu dan memiliki lentera bersinar pada wajah. Orang-orang yang apabila dia saking salehnya, orang-orang di sekitarnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang keempat, orang-orang yang saking seringnya memerintahkan untuk berzikir kepada Allah, maka manusia pun akhirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang apabila dilihat manusia-manusia lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqul bil khairat, berlomba-lomba di dalam berzikir kepada Allah agar menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaqulullah innallaha la yunadi yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berseru nanti pada hari kiamat, aina jirani, aina jirani, mana orang-orang yang merupakan tetanggaku, mana tetanggaku? Fayaqulul malaikah, kemudian para malaikat berkata, man yanbaghi an yakuna min jiranik ya Rabb, wahai Rabb, siapa orang yang paling pantas untuk menjadi tetangga-tetangga engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan yang hadir, yang jarang ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aina ummarul buyut, aina ummaru buyutillah, mana orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengaku bermanhaj salaf akan tetapi malas untuk pergi salat berjamaah ke masjid dengan alasan A, I dan U. Kemudian ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi menjadi wali Allah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang terdekat, keluarga Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatuh, orang yang dekat dengan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran di mushaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man ahabba an yanzura annahu yuhibbullah falyaqra min al-mushaf, barang siapa yang ingin tahu dirinya menjadi wali Allah, cinta kepada Allah, maka hendaklah dia membaca
dari mushaf. Berapa banyak waktumu diberi oleh Allah, tetapi berapa banyak waktumu untuk membaca Al-Quran di mushaf dibandingkan dengan scrollmu di media sosial yang tidak habis-habisnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wali Allah bukanlah orang gila. Wali Allah bukanlah seorang yang bisa meramal. Wali Allah bukanlah seorang yang mengetahui akan hal gaib. Wali Allah bukanlah orang yang mati kemudian hidup lagi, mati hidup lagi. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة وفي السودان. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين المكروبين من المؤمنين في سمطرة وفي آچه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب ونسألك الرضا لا سخط بعده أبدا ونسألك لذة النظر في إيمان كامل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والوالدين والأقرباء أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.